warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Kinanti. Ibu mengampu mata pelajaran untuk pengetahuan bahan makanan kelas 10 jurusan Tata Boga. Materi pokok pengetahuan bahan makanan kali ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama adalah daging dan olahannya, kemudian yang kedua ada unggas dan olahannya. Nah, yang pertama ini adalah daging dan hasil olahannya. Apa aja sih yang termasuk daging yang biasa dikonsumsi khususnya masyarakat Indonesia? Kemudian pada daging ada yang namanya fase mortem. Nah, kita akan berkenalan dengan yang namanya fase mortem. Kemudian ada juga istilah karkas. Apa itu karkas? Kemudian kita akan belajar bagaimana cara memilih daging yang layak diolah serta dikonsumsi dan teknik-teknik memasak untuk pengolahan daging. Simak penjelasan berikut ya. Pengetahuan bahan makanan kali ini kita akan membahas daging dan hasil olahannya. Terdapat 7 komponen fisik jaringan tubuh hewan, antara lain ada kulit, jaringan lemak, jaringan otot, jaringan ikat, tulang, jaringan syaraf, dan jaringan pembuluh darah. Definisi daging menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2007, daging adalah urat daging atau otot yang melekat pada kerangka kecuali urat daging pada bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa komponen fisik jaringan tubuh hewan yang termasuk bagian dari daging adalah jaringan lemak, jaringan otot, dan jaringan ikat. Jika kalian pernah melihat di daging ada serat-serat putih, nah itu disebut dengan marbling. Apa sih itu marbling? Jadi marbling adalah butiran lemak putih yang tersebar dalam jaringan otot daging atau lemak intramuskuler. Perubahan warna atau penyimpangan warna terjadi karena terdapat memar, pendarahan, freeze burn, atau perubahan warna lainnya disebabkan oleh mikroorganisme atau zat-zat kontaminan lainnya. Kemudian ada jenis-jenis hewan ternak penghasil daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada kerbau, sapi potong, sapi perah jantan, domba, dan kambing. Ketika hewan sudah melalui proses penyembelihan atau slaughtering, maka daging akan mengalami masa namanya ada postmortem. Awalnya nih, daging akan bersifat lentur dan lunak saat baru dipotong. Kemudian setelahnya akan ada perubahan di mana jaringan otot akan menjadi lebih keras atau kaku. Kemudian setelah melalui proses kakunya itu tidak berlangsung lama, akan menjadi empuk kembali. Apa sih tahapan-tahapan pasca mortem itu? Ada 3 fase, yaitu yang pertama ada fase pre-rigor mortis, yaitu fase di mana hewan sudah melewati masa penyembelihan. Setelahnya proses melalui karkas, daging akan berada kondisi pre-rigor, yaitu daya ikat air masih sangat tinggi namun bertahap menurun dengan menurunnya nilai pH dan jumlah ATP atau adenosin trifosfat pada jaringan otot daging. Selanjutnya yang kedua ada fase rigor mortis. Fase rigor mortis ini daging akan menjadi kaku atau rigid atau kita kenal dengan alot. Dengan berhentinya proses respirasi, maka akan menyebabkan penurunan jumlah ATP pada jaringan daging yang berfungsi sebagai sumber energi. Terjadinya kekakuan pada jaringan daging pada saat rigor mortis disebabkan juga karena adanya cross-linking pada protein aktin dan myosin jaringan otot daging. Lamanya fase rigor mortis ini dipengaruhi oleh kondisi penyimpanannya, sehingga apabila kita menyimpannya pada suhu tinggi, maka fase rigor mortis ini akan menjadi lebih singkat. Kemudian yang ketiga ada fase pasca rigor mortis. Setelah melewati fase lunak,
kaku. Nah, ini sekarang kembali ke lunak. Nah, fase pasca rigor mortis ini bukan hanya karena fase sebelumnya ada cross-linking, tapi juga adanya penurunan nilai pH yang menyebabkan enzim katepsin akan aktif dan mendesintegrasi jaringan otot mioflamen, menghilangkan gaya adesi antara serabut otot, serta melonggarkan struktur protein serat otot. Sehingga proses pasca mortem ini sudah melibatkan proses-proses kimiawi dalam si daging tersebut. Selanjutnya ada yang namanya pelayuan atau egging, yang dimana penanganan daging segar setelah penyembelihan dengan cara menggantung atau menyimpan selama waktu tertentu pada temperatur di atas titik beku daging. Jadi kalau kalian pernah melihat daging digantung atau disimpan selama waktu tertentu, nah itu namanya adalah aging. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan pada proses aging ini? Pelayuan akan dapat dilakukan dengan cara menyimpan atau menggantung karkas pada suhu sedikit di bawah suhu kamar. Kemudian untuk karkas sapi, kerbau, kuda, waktu pelayuannya lebih kurangnya 12 jam. Kemudian untuk karkas kambing atau domba dilayukan selama 3-4 jam. Namun untuk memperoleh kempukan dan cita rasa yang khas, pelayuan dapat dilakukan pada suhu 3-4 derajat Celcius selama 7-8 hari, atau suhu 20 derajat Celcius selama 40 jam, atau juga dapat dilakukan pada suhu 43 derajat Celcius selama 24 jam. Kita sempat singgung karkas. Apa sih itu karkas? Karkas adalah bagian tubuh dari hewan ternak sehat yang telah disembelih, kemudian dikuliti, isi perut atau jeroan dikeluarkan, dipisahkan antara kepala dan kaki, organ reproduksi, ekor, serta lemak yang berlebih. Teknik pemotongan karkas dan pengambilan daging tidak asal dikerjakan, sehingga karkas dipotong menurut aturan tertentu. Dan masing-masing jenis karkas caranya berlainan. Jadi antara sapi, antara kambing, antara kerbau, bahkan daging lainnya seperti ayam, unggas yang selanjutnya akan kita bahas, itu juga memiliki kekhasannya dari masing-masing karkas. Nah, berikut ini gambar bagian-bagian potongan atau karkas kambing dan domba. Dapat kalian lihat pada layar. Pada kambing dan domba, kalian juga harus mengenal apa itu lamb, yearling mutton, dan older mutton. Jadi, masing-masing kambing dan domba ini memiliki nama tersendiri berdasarkan usia dari usia hewan ternak tersebut. Lamb itu usianya sekitar dikurang dari 2 tahun, kemudian yearling mutton itu adalah kambing yang dimana usia di sekitar 2 tahun, kemudian dia sudah tumbuh gigi. Kemudian older mutton adalah untuk kambing atau domba yang usianya sudah tua. Kalian dapat lihat di layar ada karkas kambing-kambing, leg, tenderloin, loin, rack, shoulder, breast, flank, dan foreshank. Kemudian kalian juga harus mengenal bagian-bagian potongan atau karkas sapi atau kerbau. Dapat kalian lihat pada gambar, ada neck, chunk, rib, short loin, sirloin, top sirloin, tenderloin, rump cap, round, brisket, fore, shank, short plate, flank, dan shank. Perlu kalian ketahui bahwa masing-masing potongan memiliki teknik memasak tersendiri. Kita lanjut, ada memilih daging layak olah dan konsumsi. Apa sih yang menjadi poin-poin bagaimana kita memilih daging untuk layak dan konsumsi? Ada warnanya merah dan segar, tidak pucat, kemudian bau darahnya segar, tidak berbau basi, tidak berbau asam, dan tidak berbau busuk. Dagingnya masih kenyal, apabila kita tekan dengan jari akan cepat kembali dan masih terasa lembab. Kemudian daging kokoh atau sulit dikoyak. Kemudian untuk daging giling, apabila disentuh di antara 2 jari akan terasa lembut, maka daging memiliki mutu yang baik.
Tidak menggunakan daging yang berwarna ungu kebiru-biruan, apalagi hitam-hitaman. Warna tersebut menunjukkan bahwa daging sudah rusak. Kemudian, walaupun daging masih berwarna merah, apabila dipegang berlendir, maka lendir tersebut menunjukkan bahwa daging tersebut sudah rusak atau busuk. Kemudian ada produk-produk pengolahan daging, ada sosis, daging asap, meatball, beef barbecue atau grill, ada ground beef atau patties kalau kalian pernah lihat di burger. Kemudian pembuatan kaldu atau stok bisa juga langsung kita buat di panci, stok pakai air, atau bisa juga stok yang berbentuk bubuk. Kemudian ada steak, ada beef sukiyaki, dan terakhir ada stir fry beef. Sekian pembahasan materi daging dan olahannya kali ini. Kita akan lanjut ke part 2 ya, yakni unggas dan olahannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya.